Yang pertama lafzan, lafaznya kita baca dengan baik dengan tajwid, kita baca dengan fasahah, kita baca dengan benar. Yang kedua wa maknan, kita paham artinya, kita mengetahui maknanya. Yang ketiga wa amalan, dan kita buktikan, kita pedomani dalam kehidupan kita. Jadi kalau Al-Quran hanya sekedar kita baca tanpa kita ketahui maknanya dan tidak kita amalkan dalam kehidupan kita, maka tidak akan seimbang, tidak akan sempurna. Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun manusia melalaikan, walaupun Al-Quran sudah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah akan tetap menjaganya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kami yang akan menjaganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini kita ditambah generasi muda kita hampir sudah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran saat ini sudah banyak menjadi pajangan. Padahal Al-Quran itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ya. Sebab kenapa? Al-Quran itu nur. Jadi Al-Quran punya banyak nama. Al-Quran juga disebut dengan nur, cahaya. Cahaya yang akan menerangi kita di alam kubur. Maka siapa yang paling banyak baca Qurannya, maka dia yang paling terang nanti di kuburnya. Jadi kalau ingin kubur kita nanti bercahaya, maka banyaklah membaca Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sakit, maka pertolongan pertama yang paling cepat dan paling bermanfaat itu adalah kita membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Al-Quran tidaklah kami turunkan kecuali dia adalah syifa, sebagai penyembuh. Makanya kalau ada orang kerasukan, ibu tidak usah panik, tidak usah panggil ustaz, apalagi kalau tengah malam. Bacakan surah Al-Fatihah di telinganya, niatkan kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Kalau ada makanan yang kita ragukan ini ada racunnya atau tidak, bacakan saja surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq. InsyaAllah racunnya tidak akan berfungsi. Olehnya itu, bagaimana supaya Al-Quran bisa kita pedomani dalam kehidupan kita? Paling tidak kita memberikan contoh kepada anak kita. Kita suruh anak kita mengaji, tapi orang tuanya tidak mengaji, susah. Jadi Bapak Ibu mengaji depan anak kita supaya itu contoh. Sebab satu keteladanan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, Allah sebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian
adalah yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, kemudian diajarkan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, saya pesankan sebisa mungkin anak kita yang ajar baca bismillah, yang ajar baca Al-Fatihah itu adalah orang tuanya, jangan gurunya. Kalau bisa, yang ngajarin anak kita baca Al-Fatihah dengan benar itu kalau bisa orang tuanya. Supaya kenapa? Ketika nanti anak kita membaca Al-Fatihah, orang tuanya dapat. Sebab Rasulullah sudah mengingatkan, idza mata ibnu Adam inqata amalu, ketika manusia meninggal dunia, putus amalnya kecuali 3. Salah, tapi dia menghafal karena kita yang bantu. Dia bisa sekolah karena kita yang biayai. Maka walaupun dia bukan anak kita, tapi nanti di akhirat akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada kita. Makanya di dalam surah Abasa Allah ada sebutkan kalimat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Maka ketika kita dikepanikan seperti itu, satu-satunya yang tidak panik adalah ada seorang anak yang sedang mencari orang tuanya. Jadi ketika ibu lupa dengan anaknya, ketika orang tua panik tinggalkan anaknya, ada anak yang tenang-tenang saja. Dia malah sibuk mencari orang tuanya, baik orang tua kandungnya maupun orang tua asuhnya. Itulah anak yang pandai membaca Quran. Anak yang pandai membaca Quran itu nanti tidak akan panik nanti di hari kiamat. Malah dia mencari orang tuanya. Dia mencari siapa yang pernah membantunya untuk dia bantu. Sebab luar biasa nanti kebandingkan hari kiamat. Ya, kita di Jayapura gempa 5 detik saja kita sudah panik. Bagaimana nanti ketika hari kiamat gempanya hari-hari? Ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Bagaimana nanti engkau melihat manusia, melihat gunung-gunung, melihat bangunan, semua berterbangan. Itu karena dahsyatnya pada hari itu. Tapi orang yang pandai membaca Quran, orang yang pandai mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya, itu tidak akan berdampak ke dia. Jadi nuzulul Quran tidak hanya kita maknai Al-Quran turun dari langit, tapi kita ini tidak hanya saleh dan salihah hanya di bulan puasa, Bapak Ibu. Jangan hanya baca Quran di bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan, Qurannya libur, sajadahnya libur, mukenanya libur. Sebab bulan suci Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Quran. Jangan kita hanya baca Quran hanya di bulan suci Ramadan. Begitu bulan yang lain kembali ke asalnya. Walaupun memang sebenarnya di bulan ini Allah lipat gandakan segala amal yang kita, tapi bukan berarti di bulan-bulan yang lain Allah tidak akan memberikan kita. Maksudnya apa? Bagaimana dalam kehidupan kita ini kita mengaji, kita baca Quran di samping anak kita. Ya, jangan ambil simpelnya. Saat ini kita mau yang gampang. Luar biasa teknologi, Bapak Ibu ya. Teknologi saat ini kita kadang malas, semakin malas beribadah, malas baca Quran, tinggal setel di handphone kita, putar kaset murattal, kita jadinya malas. Beda dengan orang tua kita dulu. Jadi kecanggihan teknologi saat ini
berkebun pada padang kalapin. Ada peningkatan. Ada peningkatan di dalam amalan kita. Kita jadikan ini sebagai Ramadan yang terbaik, Ramadan yang lebih baik dibanding Ramadan tahun-tahun yang kemarin. Ya, kalau tahun lalu bacanya 1 juz, tahun ini ditingkatkan 20 juz. Sehingga dengan demikian, kalau ibadah kita semakin baik, maka mudah-mudahan kita yang terakhir, mudah-mudahan jemaah masjid Baitul Ma'mur ini senantiasa bersemangat menyelesaikan bulan suci Ramadan. Masih ada 17 hari. Jadi tidak usah dulu kita bahas-bahas lebaran. Ini sudah mana ini? 13 hari yang lebaran. Ya. Jadi yang kita fokus adalah bagaimana kita menyelesaikan